Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu yang di belakang dengar ibu? Kedengeran bu? Masih jam setengah 10. Sampai jam berapa ini Pak Ketua? Jam 10 selesai ya? Nah, 30 menit saja. Saya minta 30 menit saya. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya kenceng diberkahi umur dan rizkinya. Mudah-mudahan tambah usia, tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang punya utang diberikan jalan untuk bisa cepat melunasi. Kenceng pun Pak ini. Pengalaman apa gitu? Tidak apa-apa, hutang itu bagian dari muamalah kita kepada sesama makhluknya Allah. Dengan tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan dan kesenangan yang penting. Ini jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan tambah. Jangan tambah jodoh Pak, satu aja ndak habis-habis ya. Tambah diberikan sakinah, mawaddah dan warahmah. Sajake sampean tambah jodoh wani temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh lan para bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Ketua Jamaah Al-Furqan dan segenap jajarannya serta para asatid asatidah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena izin Allah, karena kehendak Allah, walaupun hujan, walaupun berbagai macam rintangan, acara hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu berikan baik secara materi, pikiran ataupun yang lainnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang berlipat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasanya kita bisa mengenal Islam, karena jasanya kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan atas jasa Rasulullah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi tanda kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya nanti bisa berbuat syafaat. Kula panjenengan niku umatnya Nabi Muhammad sing diarep-arep nggih namung syafaat utawi pertolongan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih
atas waktu yang diberikan kepada saya 30 menit ke depan, karena jam 10 lebih dikit, dikit Pak ya, dikit. Karena kalau tausiah itu tidak boleh panjang. Kalau panjang itu MC-nya bacanya mau'izatul hasanah. Kalau tausiah itu artinya mengingatkan. Kalau mengingatkan itu tidak boleh lama. Yang diingatkan nanti lupa jadinya kebanyakan kan itu. Makanya bahasanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sob, ya. Itu bahasanya tausiah. Jadi beda antara tausiah dengan mau'izah hasanah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, sesuai permintaan panitia ya, karena sudah punya jargon. Al Furqan sekarang punya jargon, Bu. Bapak Ibu sekalian, tahu jargon? Jargon tahu jargon? Yel-yel kayak yel-yel itu ya. Nah, ini sama-sama nanti kita lakukan sebelum saya lanjut untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Karena ini amanah dari panitia, nggih. Masih semangat? Masih semangat? Nah, jadi ini sholawatan sampai mati. Ini setengah mati Pak, turun setengah mati. Baik, mari kita bacakan sama-sama ya, dengan diawali dengan sholawat ya. Setuju? Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah wa salamullah ala tawaga Rasulillah. Salatullah wa salamullah ala Yasin Habibillah. Salat Al-Furqan jamaah kami, Ibu RW muslimat kami, mari kita membangun diri, hadra Al-Furqan tetap di hati. Salatullah ala tawakkal Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ketua kami, Bapak Budi wakilnya kami, Apa Turiman pembina kami, Pak Riono pembina kami. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kegiatan kami, donor darah sosial kami, guyup rukun pembayan kami, makan bersama ciri khas. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dan semangat, tidak ngantuk Bu ya. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, semangat Isra wal Mi'raj, membangun atau beristiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat berjamaah. Karena kita sudah punya masjid, punya musola, mari kita makmurkan secara bersama-sama. Kalau bahas Isra wal Mi'raj sudah lewat, sekarang sudah Sya'ban Pak. Nah, sekarang kita bahas yang istiqomahnya. Ada yang namanya Ibu istiqomah sini? Ada yang istiqomah? Kira-kira istiqomah itu berat apa enggak Pak? Saya ngerti lah bujurnya. Apa istiqomah? Yaitu continue,
berusaha terus-menerus menjaga supaya kita bisa menjalankan kebaikan itu sampai akhir hayat kita. Nah, temanya istiqomah dalam menjalankan sholat fardu berjamaah. Karena nilai yang terbesar dari hasil Isra wal Mi'raj itu adalah memang hasilnya sholat 5 waktu. Dan itu sudah disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umatnya sudah suatu kewajiban untuk bisa meneladani, mengikuti dan menjalankan daripada apa yang sudah ditinggalkan dan diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Salat itu ibadah yang sangat utama dan sangat diutamakan. Untuk menerima perintah sholat saja Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidrah al-Muntaha. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar itu, ya. Sehingga terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam sholat kita. At-tahiyatu lillah. Boleh seperti itu, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghargaan, penghormatan yang tertinggi lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai nabi dan keberkahan atasmu. Kemudian dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kami kepada orang-orang yang soleh. Makanya orang-orang tua dulu termasuk guru-guru saya selalu berpesan kepada muridnya, do ojo pernah ninggalno sholat. Sak ele-ele awakmu, sak mursal-mursale awakmu ojo pernah ninggalno sholat. Kenapa? Di dalam sholat itu ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah serta meminta pertolongan. Inilah yang menjadi kunci utama ketika orang bermaksiat, maka bisa jadi dengan wasilah sholatnya Allah tuntun dia kepada jalan yang benar sehingga menjadi orang yang baik. Karena semua itu adalah merupakan satu proses. Bahkan Rasulullah sendiri ketika sebelum Isra itu Rasulullah diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Istrinya meninggal, Sayyidah Khadijah. Kemudian di tahun yang sama pamannya Abi Thalib juga meninggal. Sehingga terpukul hati Rasulullah, sedih, gundah gulana, goncang jiwanya. Kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra sendiri, yaitu bahwa setiap dari kita, siapapun kita, orang terpilihkah atau bukan, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Walanabluwankum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Jadi setiap dari kita, entah itu nabi, entah itu orang biasa, entah itu ulama ataupun wali Allah, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ada orang yang meninggalkan kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agama Allah, maka itu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana wujud kasih sayangnya? Supaya kita tidak bergantung kepada seorang hamba, tapi kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai jadilah lagu, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah, ya. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha
Qul huwallah, katakan Tuhan itu satu. Allahu somad, dialah Tuhan tempat kita bergantung dari segala urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat. Jadi kalau Pak Rebat dan jajarannya menjadi pengurus sekarang, itu pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan. Nah, ujian dan cobaan inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih mapan, membuat kita menjadi orang yang lebih dewasa, menguji kesabaran dan keimanan kita. Karena apa? Ujian itu yang mendatangkan hakikatnya Allah. Nah, itulah wujud sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal khauf wal ju', dicoba dengan rasa takut. Yang kaya takut akan miskin, yang hidup takut akan mati. Semua manusia akan diberikan ujian ketakutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita, ya, istilahnya kita bisa menata diri, menjaga emosi kita, maka kita akan menjadi orang yang menang dan akan diberikan kejutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Berupa surga, jannatun na'im, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah khawatir Bapak Rebat dan timnya. Dan yang perlu diingat, semua itu hanyalah titipan. Jadi pengurus, ketua, jajaran, penasehat itu titipan dari Allah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in an ra'yatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nek dipikir-pikir Pak, Bu, penaan sing dadi makmum timbangane sing dadi pengurus. Kenapa? Tanggung jawabnya tidak besar. Ngono kadang sik dipaido Pak, wajar. Jangankan Pak Rebat yang gini, saya yang seperti ini, Rasulullah yang dimaksum, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril, itu masih dipaidu, gak diterima dakwahnya oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal menolak dakwah Nabi Muhammad, padahal beliau hidup semasa dengan Rasulullah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum pernah memandang wajah Rasulullah ditakdirkan beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa dibeli dengan harta apapun, karena itu adalah sangat berharga. Di antara yang berharga yang diberikan Allah adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bapak-bapaknya, ayo kita upayakan, kita berusaha. Kita sudah diberikan Allah amanah musola. Ini bukan musola pribadi, ini musola umat. Siapapun, entah itu NU, entah itu Muhammadiyah, yang namanya muslim tetap boleh masuk untuk melaksanakan sholat. Karena kalau sudah sholat berjamaah, tidak pandang siapa. Imam ruku, maka makmum harus ruku. Imam sujud, makmum harus sujud. Itu menggambarkan bahwa itulah umat Islam. Ketika satu komando dalam satu kebaikan, maka keberkahan akan turun. Jangan bercerai-berai. Walau amanu wattaqau lafatana alaihim ila akhir. Kalau seandainya walau amanu ahlul qura, seandainya penduduk itu, negeri itu bertakwa, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama, pasti akan dibukakan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berupaya, ayo kita sama-sama kita makmurkan. Insya Allah kalau musola ini makmur, maka orang yang berada di sekitar ini pasti hidupnya dijamin akan makmur. Saya yakin itu. Makanya kalau menilai suatu daerah itu lihat, kalau di situ ada musola, ada masjid, di situ sepi, pasti hawanya pasti tidak akan nyaman, tidak akan merasa tentram. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Bapak Ibu, insya Allah siap semangat ya, untuk apa? Mengisi kehidupan kita supaya saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah tidak lagi menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Karena telah melewatkan masa-masa waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa putus asa. Maka dikatakan as-salatu imaduddin wa man aqama faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hada maddin. Salat itu adalah tiang agama. Jadi yang membuat kita lurus
membuat kita orang benar, jejek kata orang Jawa, itu adalah sholat. Siapa yang menegakkan sholatnya itu sama dengan dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meruntuhkan sholatnya, meninggalkan sholatnya, maka samanya dia dengan merobohkan agamanya sendiri. Oke? Tinggal berapa ini? 10 menit ya. Terakhir 10 menit ya Pak ya. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita itu berkah? Minimal ada 3 yang kita lakukan Pak. Sholatnya baik belum cukup, walaupun jamaahnya baik, sedekahnya baik, tapi belum cukup itu saja. Apa? Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hubungannya dengan manusia. Hablum minallahnya berjalan, maka yang kedua hablum minannas juga harus kita jalankan. Salah satunya yang paling berpengaruh itu adalah orang tua kita. Maka biasanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat dia, dan jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua. Satu-satunya yang disandingkan setelah Rasulullah di atas nama Allah itu adalah orang tua kita. Makanya sampai Nabi katakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu mengandung atau mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kenapa ini saya sampaikan? Ini sudah bulan Sya'ban. Jadi jenengan sebelum masuk bulan Ramadan, mumpung masih ada kesempatan, yang merasa punya salah, kesilapan kepada kedua orang tua kita, baik ibu kita atau bapak kita, segera minta maaf dari sekarang sebelum terlambat. Kenapa? Ibadah kita akan tertolak, tidak akan diterima kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Makanya sampai dipesankan sama Bang Haji Roma itu, doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Itu sudah pasti. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Seterusnya, tidak selesai nanti ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang tidak pinter, dia orang biasa tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang terhormat gara-gara dia menghormati, memperlakukan, memuliakan ibunya. Termasuk salah satunya siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu suatu ketika diperintah oleh ibunya, wahai nak, tolong ibu ambilkan minum. Waktunya sudah habis isya, namanya orang tua. Beliau tinggal sama ibunya, ayahnya sudah wafat. Baik ibu, saya ambilkan. Ibunya rebahan di kasur ya. Kemudian Sayyidina Abbas keluar ya sama mama. Kemudian diambilkanlah minum. Ternyata setelah balik Bapak Ibu sekalian, ibunya sudah tertidur. Apa yang dia lakukan? Apakah beliau bangunkan? Tidak. Ditunggu sampai ibunya bangun sendiri, sampai menjelang waktu fajar. Akhirnya sampai Ibu Abbas tertidur. Ibunya bangun, dia kaget, loh kok anak saya di sini? Kemudian dimanggil, wahai anakku, kenapa engkau tidak bangunkan ibu? Apa jawabannya? Saya melihat ibu tertidur dengan begitu pulasnya, saya tak tega untuk membangunkan ibu. Makanya saya tungguin sampai ibu bangun, maka supaya air yang saya ambilkan ini bisa diminum. Itulah sahabat Nabi Muhammad SAW yang orang dekat dengan Nabi Muhammad, apalagi kita. Ya, jadi jalan untuk membuka keridhaan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa lewat orang tua kita. Yang terakhir, jagalah kerukunan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu
berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Baju boleh beda, logo boleh beda, faham boleh beda, tapi ingat Tuhan kita satu, tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci kita Al-Qur'an, tidak ada perbedaan. Berbeda boleh, tapi carilah bagaimana bisa hidup seimbang dan selaras. Insyaallah kalau itu bisa dijaga, maka jamaah Al-Furqan tetap akan jaya selamanya. Amin Allahumma amin. Kalau Pak Ketua punya pantun, saya bisa pantun, Pak. Beli baygon ke Surabaya. Ayo, biar jauh lah, pahalanya kan banyak ya. Bayarnya pakai uang rupiah. Jamaah Al-Furqan memang tiada dua. Semoga tetap rukun dan berkah selamanya. Amin Allahumma amin ya. Terakhir, ayo kita nyanyikan lagu sama-sama tentang sholat supaya bisa jadi pengingat ya. Sama nadanya, qosidahnya pakai qosidah doa rojab, okay? Lagunya pakai padang bulan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa balighna ramadana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Al-Furqan musola kami Padang Kartika tempat tinggal kami. Al-Furqan musola kami Padang Kartika tempat tinggal kami. Ibu fatayat muslimat kami, Hatra Al-Furqan tetap di hati. Hatra Al-Furqan tetap di hati. Allahumma iklana bi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana bi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Malam Jumat yasinan kita Ngaji
fikir setiap Jumat malamnya. Malam Jumat, malam Jumat Yasinaan kita ngaji fikir setiap Jumat malamnya. Ayo semua giat berjamaah, dengan berjamaah rezeki akan bertambah, dengan berjamaah akan bertambah berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ibadah salat yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sampai kita meninggalkannya, itulah pesan Nabi Muhammad panutan kita. Itulah pesan Nabi Muhammad panutan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah Walhamdulillah wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Sesuai janji, tidak boleh mengingkari janji, pas lebih 3 menit ya. Jam 10 lebih 3 menit ya. Karena baksonya sudah dikeluarkan, ini kode ya. Kan enak makan bakso kalau ya. Ya, tidak mengapa, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan waktu. Niat kita adalah silaturahim, mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan terakhir tadi saya tutup dengan bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Nabi katakan ada satu amalan yang ringan untuk diucapkan tapi berat timbangannya di akhirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tasbih, tahmid dan takbir, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka itu adalah salah satu amalan yang ringan diucapkan di lisan kita, tapi nanti bisa menjadi pemberat timbangan amal kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kealpaan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir penghujung kita Allah takdirkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum doa, mari kita baca doa supaya kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. وبجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشافعي الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada benarnya, itu adalah cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kurang dan salahnya, mutlak saya sebagai hamba Allah tidak lepas dengan kesilapan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum, tidak maksud saya untuk menggurui, saya hanya sekedar kita sama-sama mengingatkan, karena tugas kita sebagai seorang mukmin adalah untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Slamet Riyadi atas ceramahnya. Semoga kita dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.